Kemarin terakhir surah apa ya? Ya. Kemarin terakhir surah apa itu ya? Seingat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah salat subuh yang anda muliakan, bil khusus segenap jajaran DKM Masjid Kuba dan pengurus atau ketua DKM yang baru, semoga senantiasa Allah tambahkan keberkahan kepada beliau, sehat walafiat. Dan juga jamaah sekalian yang hari ini sehat, semoga Allah tambahkan kesehatannya, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat kembali seperti sedia kala. Dan tidak henti-hentinya kita juga mohon kepada Allah Tabaraka wa taala, mudah-mudahan kelak Allah Jalla Jalaluh mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita akan mentadabburi surah At-Tariq, yakni bagian daripada surah di juz ke-30. Juz ke-30 atau lebih dikenal dengan juz Ammah, ya, juz 30 atau lebih dikenal dengan juz Ammah. Ada yang tahu kenapa dinamai juz Ammah? Ya? Kenapa panah? Pendek-pendek? Bukan, karena dimulai dari amma yatasaalun, maka disebut juz amma. Seandainya itu dimulai dari apa, wan nazi'ati gharqa, maka juz 30 disebut dengan juz nazi'at. Tapi karena amma yatasaalun, maka kita sebut dengan juz amma. Alhamdulillah. Sudah lama tahu ya? Atau baru tahu? Baru tahu ya. Nah, bagian yang akan kita bahas sebetulnya ayat yang keempat dari surah At-Tariq, tapi tidak mengapa kita mulai dari ayat yang pertama. Surah At-Tariq adalah surah yang diturunkan urutan wahyu, ya, itu urutan wahyu yang ke-36. Jadi urutan wahyu yang ke-36, sementara tartibus suwar, urutan surah yang disusun di mushaf di Al-Quran, yang ke-86, ya. Jadi turun wahyunya ke-36, urutan mushafnya yang ditulis di Al-Quran, disusun di Quran adalah yang ke-86. Adapun jumlah ayatnya, ya, 17 ayat. Jadi kalau dihafal cukup 7 jam. Ya, 17 kalau dihafal cukup 7 jam. Kalau ditadabburi 70 tahun belum selesai-selesai. Ya, dihafal cukup 7 jam, ditadabburi 70 tahun belum juga selesai. Diamalkan seumur hidup. Diamalkan seumur hidup. Ya. At-Tariq
itu diterjemahkan oleh Departemen Agama, artinya yang datang di malam hari. Al-Tariq itu yang datang di malam hari. Sementara di dalam susunan bahasa Arab, Tariq itu diambil dari kata toroko. Ya, tidak pakai alif. Toroko. Ya, toroko. Yang artinya bersuara. Ya, toroko itu artinya bersuara. Makanya Tariq, kalau Bapak kemarin pulang umroh atau nanti hajian, ya, ketika minta jalan orang sana, tolong dilapangkan jalannya, bilangnya apa? Tarik. Ya haj, tarik, tarik. Gitu. Artinya orang Tangerang begitu ada bilang, orang Arab ya haj tarik, temannya ditarik. Ya, padahal bukan tarik, torik. Artinya kasih jalan. Ya haj, tarik, tarik, maksudnya wahai haj, kasih jalan, kasih jalan. Karena kita ingat yang tarik, ya ditarik, tarik namanya, tarik kiri, tarik kanan. Pada haj, torik, kasih jalan. Apa korelasinya toroko dengan torik? Sementara toroko artinya bersuara. Orang kalau jalan, kira-kira hentakan kakinya bersuara gak? Ya, semakin tinggi apa namanya ini? Sepatu tuh haknya ya, maka suaranya semakin kencang lagi. Nah, kalau dikatakan at-tariq, suara yang datang di waktu malam, orang yang berjalan di waktu malam juga di waktu yang sangat sunyi, maka suaranya semakin nyaring. Maka wasama iwat tariq, berbisik-bisik jam segini Pak, suaranya nyaring, hampir tidak kedengaran. Tapi bila berbisik-bisik di waktu malam ketika waktu sunyi, maka hampir-hampir banyak orang yang dengar. Gitu. Maka kalau mau berbisik malam, jangan jam segini. Karena bisik itu kan biar pelan. Tapi malam lebih pelan lagi ya, sunyi dan senyap. Ini wasama iwat tariq. Surah At-Tariq jamaah sekalian turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, maka dikategorikan surah Makkiyah. Adapun asbabun nuzul atau keutamaan surah ini itu sama dengan surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, As-Sams, Al-Lail. Berkaitan dengan seorang sahabat Nabi yang Nabi katakan kepada sahabat tersebut adalah ulama minas sahabat. Jadi kalau ditanya siapa ulamanya para sahabat, Nabi mengatakan Mu'ad bin Jabal. Jadi Mu'ad bin Jabal itu mendapatkan julukan ulamanya para sahabat. Sampai Nabi alaihissalam di dalam hadis riwayat Muslim memuji Mu'ad bin Jabal. Kata Nabi alaihissalam, bila Anda ingin mengetahui tentang fikihnya agama, maka tanyalah kepada Mu'ad bin Jabal. Ya, tetapi sehebat-hebatnya Mu'ad bin Jabal, karena beliau juga manusia biasa. Ketika Nabi alaihissalam mengutus Mu'ad bin Jabal ke San'a, ke Yaman, ya kan? Sampai di Yaman, beliau mengimami jamaah salat Isya. Ya, lalu kemudian Mu'ad bin Jabal membacakan suratul Baqarah, ya, thumma suratu Ali Imran, thumma An-Nisa. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Berapa juz? Kira-kira gimana di Kuba sholat Isya? 5 juz. Rakaat pertama. Kenapa Mu'ad bin Jabal membaca hal demikian ketika ke Yaman? Karena terbiasa ketika mengimami sahabat itu panjang-panjang. Tetapi ketika sampai ke Yaman dan di sana penduduknya para petani, tidak biasa mendapatkan imam ketika mengimami sholat Isya sepanjang itu. Maka Sulaik Al-Qahtan protes kepada imamnya yang bernama Mu'ad bin Jabal. Itu. Nah, setelah protes diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah anda
ingin menjadi tukang fitnah wahai Mu'ad? Coba, salahnya apa? Panjangan. Tapi Nabi ekstrim mengomentari Mu'ad. Apa kata Nabi? Afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi tukang fitnah? Itu. Padahal imam Pak, tapi Nabi mengatakan ingin menjadi tukang. Artinya apa? Seorang imam yang tidak biasa mengimami jamaahnya, ya, kemudian sesuai dengan keinginan imam bukan keinginan jamaahnya, maka Nabi katakan imam seperti itu adalah tukang penyebar fitnah. Bayangin itu Pak. Ya. Yang dikomentari kedua Pak, panjangnya bacaan, bukan pendeknya bacaan. Seandainya Mu'ad bin Jabal waktu itu membaca ketika sholat isyanya rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas, tidak akan menimbulkan fitnah. Nah, ini nasihat untuk para laki-laki kalau mengimami sholat isya itu yang sifatnya surahnya yang standar, sehingga Nabi katakan solusi, kata Nabi apa? Maka yakfika antaqra'a ya bis-sama'i wat-tariqi, kata Nabi, apakah tidak cukup bagimu ketika sholat isya bila anda, kata Nabi, membaca at-tariq di rakaat pertama? Ini maksudnya. Nah, jadi solusi untuk para imam laki-laki ini semuanya, kan kita laki-laki imam, kalau sholat isya Nabi memberikan solusi rakaat pertama diantaranya baca was-sama'i wat-tariq, pasti makmumnya bahagia. Itu ini solusi dari Nabi Shallallahu Alaihi. Jangan idza waqa'atil waqi'ah, satu surah selesai, ya. Rakaat kedua apa? Yasin wal Qur'an. Wah, itu imamnya gak bahagia, musibah, ya, musibah. Nah, itu imam yang seperti itu kata Nabi penyebar fitnah. Hati-hati, jangan mengatakan bagus, ya. Apalagi kalau bacanya al-insyirah Quraisy, wah lebih senang lagi makmumnya itu, ya. Pokoknya kalau imam tuh cari apa surah-surah yang memang makmumnya senang, insyaallah, gitu ya, yang makmumnya senang. Ini setiap Jumat baca Sajadah Al-Insan setiap subuh Jumat. Kira-kira makmumnya senang nggak? Terus misalkan suatu hari Jumat itu diganti oleh imamnya Al-Kafirun An-Nas, senangan mana? Biasanya As-Sajadah diganti dengan Al-Kafirun, gitu. Pasti senangan apa? Al-Kafirun. Nah, ini sudah kayak gitu aja, ya, Islam itu ya gitu. Jadi tidak takalub, tidak memberatkan, kemudian cenderung bersedekah dengan amal solehnya agar jamaahnya bahagia. Ini solusi untuk sholat isya wasyama'i wa tariq, dalil sudah jelas. Baik. Ayat yang pertama, Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu berfirman, A'udzu billahi as-samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Ini dua ayat. Was-sama, Allah bersumpah demi langit. Boleh Allah bersumpah dengan apa? Makhluknya. Was-samaa'i wat-tariq, ya, demi langit. Kalau wat-tariq adalah demi yang datang pada waktu malam. Jadi tariq itu tadi suara yang datang pada waktu malam. Para ahli tafsir menjelaskan ayat yang pertama ini, satu, ketika masuk kepada wama adraka mat-tariq, ini maknanya tafsirul ayah bil ayat. Ayat ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Ayat ditafsirkan dengan ayat berikutnya. Allah bersumpah dengan langit dan suara ayat datang dari langit. Kemudian Allah bertanya, apa itu yang suara yang datang di waktu malam itu? Wama adraka mat-tariq. Baik. Yang kedua, ini menunjukkan dalil bersumpah dengan makhluknya, atau Allah bersumpah dengan makhluknya, bagi Allah boleh. Mafhum mukhalafahnya dalam usul fikih berarti kalau makhluk bersumpah dengan makhluknya tidak boleh.
Karena ulang ya, bila Allah bersumpah dengan makhluknya boleh, mafhum mukhalafahnya makhluk bersumpah dengan makhluknya tidak boleh. Misalkan demi langit, kita nih manusia tidak boleh. Ya, demi matahari tidak boleh. Kalau bersumpah dengan makhluknya tidak boleh, apalagi sumpah pocong. Ada kan? Ada gak politikus malah kemarin sumpah pocong? Ada tuh, gak usah disebut namanya, tapi ada. Iya, sumpah apa? Ya dengan makhluknya gak boleh, apalagi dengan apa? Pocong. Apalagi juga dengan yang lainnya sumpah. Ya, apa pak sumpahnya? Ya, demi atau berani disamber petir. Nah ini dah Indonesia tuh macam-macam sumpahnya. Ya kan? Gak tanggung-tanggung berani disamber petir, benar-benar disamber petir pak. Ya, sekalipun sifatnya positif pak, sumpah dengan makhluk dah boleh. Apa sumpah kamu? Ya wallahi demi saya jadi orang paling kaya, itu juga nggak boleh. Karena qasam kita sudah ditentukan oleh Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu dengan apa? Namanya wallahi. Gitu. Nah kemudian naik hukum. Bagaimana hukum seseorang yang bersumpah dengan makhluk? Jawabannya itu termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Bersumpah dengan makhluknya termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Ini larangannya pak. Ya, hanya Allah lah yang boleh. Was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Jadi Allah begini, bersumpah dengan langit dan yang datang suara yang mengetuk di waktu malam. Allah tanya, wa ma adraka mat-tariq. Ya, apa yang datang di waktu malam itu? Nah Allah jawab sendiri di ayat yang ketiga, An-Najmus Saqib. An-Najmus Saqib, yaitu bintang yang cahayanya as-saqib. Saqib itu dari kata sakoba. Sakoba maknanya membolongi sesuatu, kayak jarum itu ditusukkan ke kain bolong, maka namanya saqib, sakoba, membolongi sesuatu. Kalau dikatakan an-najm di Quran, bintang itu kadang disebut najm, kadang disebut kaukab. Ya, kadang disebut najm, kadang disebut kaukab. Ada hafal di surah Al-Muluk tentang bintang, Allah menyebut dengan apa? Inna zayyana sama'ad dunya dengan apa? Bi masabi. Kemudian Allah menyebutkan tentang selanjutnya, bintang itu rujuman lisyayatin. Padahal fungsinya Allah menciptakan bintang itu cuma 3. Satu, ya, untuk melempar syaitan. Yang kedua, zayyannas sama, untuk menghiasi langit. Yang ketiga adalah petunjuk jalan. Itu bintang 3. Tidak ada dalam tafsir ya Allah menciptakan bintang itu untuk mengatur hidup, bahkan memberikan petunjuk seseorang sio atau bukan sio, zodiaknya itu tidak ada. Ya sampai bintangnya, oh ini Gemini, Scorpio, siohnya apa? Babi. Itu tidak ada. Jadi petunjuk bintang itu cuma 3. Ya, zayyannas sama sebagai hiasan. Masya Allah, di langit ketika terang itu Pak, kemudian dihiasi dengan apa? Bintang gemintang yang jaraknya sudah diatur oleh Allah, kemudian cahayanya juga sudah diatur oleh Allah, indah rasanya gitu. Maka anak muda itu dulu sering berkata ketika mengobati mukanya yang kadang-kadang ada jerawatan, mereka mengatakan di pondok itu, ya, langit aja kalau nggak ada bintang nggak indah, muka saja kalau nggak ada jerawat nggak indah. Itu obatnya kan. Muka aja kalau nggak ada jerawatnya gak indah gitu, gak ganteng gitu Pak. Ya obatnya, daripada dikutilin terus
kan gitu ya. Ini bintang. Lalu kemudian sebagai petunjuk jalan untuk siapa? Orang-orang para nelayan itu diberikan sebagai huda petunjuk dengan adanya bintang. Hanya 3, yang lainnya batil. Nah, maka ada salah satu bintang yang memang sakit, cahayanya menembus kegelapan malam, itu maknanya. Ya, an-najmu tsaqib, Allah bersumpah dengan bintang yang cahayanya saking terangnya itu menembus gelapnya malam. Nah, makanya kata para ulama tafsir, kalau najm itu adalah bintang yang memiliki cahaya ya mantul dari dirinya sendiri, sementara kawakib itu dari bulan. Itu bedanya antara makna najm juga dengan makna kawakib atau kaukab. An-najmus tsaqib. 2. Nah, yang ketiga di ayat keempat, ini yang ana maksud tadi. Rabbul Alamin Allah Jalla Jalaluhu berfirman, in kullu nafsin lamma alaiha hafid. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah bersumpah dengan bintang yang cahaya menembus kegelapan langit, ya, in kullu nafs, dan ya sesungguhnya setiap an-nafs. Apa an-nafs itu? Jiwa yang memiliki nyawa, itu namanya nafs. Lamma alaiha hafid, semua yang bernapas itu, yang jiwa yang bernapas itu, maka ada hafidnya. Apa hafid itu? Ya, hafadho. Ya, menjaga. Ada yang menjaga. Kira-kira yang menjaga kita siapa? Allah. Baik. Selain Allah ada gak yang Allah utus? Hah? Bapak pernah dengar gak seseorang mengatakan dia mah dijaga sama kakeknya? Pernah dengar? Pernah? Iya, dijaga sama? Ada lagi bilang dia mah dijaga karuhunnya. Ini lebih anu lagi, ekstrim lagi. Tadi kakek nih karuhun. Yang dimaksud karuhun siapa kira-kira? Dia mah dijaga nenek moyangnya. Ah, itu ini lebih ekstrim lagi. Nenek moyangnya. Ada yang lebih ekstrim lagi, Pak. Oh, dia mah hebat. Kenapa? Dijaga macan putih. Ah, ini kan udah lama gitu. Macam-macam aja. Nah, kita lihat. Nanti Bapak catat surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Sebenarnya siapa yang disebut dengan hafid di situ? Rabbul Alamin Allah Jalla Jalal berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Ya, lahu mu'aqibah. Baginya ada 2 malaikat yang saling bergantian. Baginya ada 2 malaikat yang saling bergantian. Ya, di mana mereka posisinya? Mim baini yadaihi wa min khalfihi, di depan dan di belakang. Untuk apa? Yahfadunahu, menjaga orang tersebut. Siapa yang nyuruh? Min amrillah, itu atas perintah. Allah memerintahkan 2 malaikat yang menjaga manusia di mana? Di depan dan di belakang. Jadi bukan siapa? Bukan macan putih. Ya, bukan tongkat kabuanya. Ya, bukan harimau laut kidulnya. Apalagi Nyi Roro Kidul. Bukan, tapi Ar-Ra'd ayat 11 mengatakan dia malaikat yang saling bergantian menjaga manusia di depan dan di belakang. Maka dengan demikian, ya, Allah, siapapun yang mengatakan saya bisa selamat ke tujuan karena mobil saya bagus, Allah gak mau dita'adudkan seperti itu. Apa ta'adud itu, Pak? Diduakan. Bahasa yang paling gak disukai oleh ibu-ibu. Yang gak disukai dengan ta'adud itu, Pak. Bapak nulis di status ta'adud, pasti nanya, apa ta'adud? Artinya secara umum poligami. Kata istri, hapus itu. Sudah hapus, paling gak disukai. Ya, ta'adud diduakan, niddan, menjadikan apa? Tandingan.
ketika jamaah mengatakan, ya karena mobil saya bagus, saya sampai ke tujuan dengan aman. Itu Allah nggak mau dengan kalimat itu. Yang mesti dipakai adalah alhamdulillah mobil saya bagus sehingga selamat sampai tujuan. Gitu. Kenapa Pak? Karena ada al-hafidh. Siapa tadi? Yang menjaga diutus oleh siapa? Allah. Malaikat itu Pak bukan hanya tahu dan paham urusan yang hadir, malaikat juga tahu dan paham urusan yang gaib. Gitu. Sekarang gini, kenapa sampai hari ini Bapak nggak poligami? Hah? Sama siapa pandang takut? Sama? Jadi pelan bilang. Masya Allah. Iya. Jadi takut ya bukan nggak mau poligami, tapi apa? Sebetulnya bukan itu Pak. Bukan. Dijaga oleh malaikat. Kenapa? Karena malaikat itu tahu betul karakternya. Ya, ini kalau poligami hancur sehancur-hancurnya. Iya, dijaga Pak. Observasi matanya itu tidak lagi jelalatan Pak. Dicukupkan dengan apa? Istrinya yang ada di rumah, itu namanya dijaga. Ya, sementara yang lain pandangannya lost. Ya, sehingga lihat yang manapun dia katakan ini lebih baik daripada yang di rumah. Kan bahaya tuh. Selalu mengatakan yang di jalan lebih baik daripada yang bahaya enggak? Lah bahaya Pak. Ini dijaga, dicukupkan. Kamu tuh kayak begini modelnya, ya sifatnya dicukupkan. Kalau ngelihat, kata malaikat, lihat yang di rumah. Pasti lebih baik daripada yang di luar. Ada yang jaga Pak. Yang jaga itu karena Allah yang mengirim, bukan makhluk biasa, tapi makhluk yang perkasa, malaikat. Pernah Anda dengar di YouTube itu nonton di YouTube? Ada seseorang yang mau ketabrak mobil, itu entah benar apa enggak ya, apa itu editan, tapi tiba-tiba dia dikasih panah merah itu, seakan-akan ada sosok yang menarik orang tersebut sehingga terhindar dari ditabrak. Ya nggak tahu lah, yang bikin konten mengatakan malaikat Jibril. Nah itu keterlaluan kalau itu. Tahu dari mana Jibril? Ya kan? Ya kalau bahasanya malaikat, oke, bisa jadi. Tapi kalau dijas bahwa namanya Jibril, berlebihan. Itu ya? Ya bilang boleh jadi. Kenapa? Karena in kullu nafsin lama alaiha hafid. Dengan apa Pak? Dengan amal solehnya. Sehingga malaikat, ya Allah mengatakan jagalah dia karena dia beramal soleh. Dari apa? Dari al-bala. Bisa jadi Pak. Tetapi malaikat itu karena dari apa diciptakannya? Hah? Ya, cahaya dengan cahaya bisa tembus gak? Bisa? Bisa kan cahaya dengan cahaya? Ini kamera terbitkan cahaya. Bisa gak kamera cahaya itu menangkap sosok siapa? Malaikat. Bisa gak? Cahaya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Gitu. Kalau bertanya itu Ustaz korinnya, korin itu Pak tidak ada yang berinteraksi dengan anak buahnya manusia untuk kebaikan. Korin itu selalu memprovokasi kita untuk melakukan keburukan. Itu korin. Tapi dua malaikat ini menjaga dengan izin Allah, min amrillah, karena Allah yang memerintahkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau jalan kemana-mana, ini ayat menunjukkan kepada kita faedahnya atau tafsirnya, tidak boleh sombong. Baik yang disombongkan itu adalah jiwanya, ya dirinya, atau punya backing yang lainnya. Kenapa? Karena sebenarnya yang menjaga kita siapa? Itu ya, malaikat. Coba perhatikan Pak, burung yang mengepakkan sayapnya di udara dengan seimbang. Bahkan dia terbang juga dengan seimbang. Masya Allah. Siapa yang menjaga? Rabbul Alamin, Allah Jalla, bersama siapa? Malaikatnya yang Allah utus untuk menjaganya. Maka Allah mengajak kepada kita, jika sudah paham bahwa kita ada yang menjaga, jangan dinisbatkan kepada yang lainnya, baik nenek moyang siapapun dah. Tapi jawabannya Ar-Ra'd ayat 11, malaikat yang saling bergantian.
Nah, Allah ngajak kita, bila sudah paham ada yang menjaga malaikat, maka Allah katakan kepada kita, falyanzuril insan mimma khuliq. Jika demikian, maka hendaknya setiap insan bernadhar. Apa nadhar itu, Pak? Bahasa asalnya nadhara yanduru. Iya, ingat ini, bahasa nadhar dipergunakan oleh kaum muslimin belakangan ini baru sekitaran 2007-2008. Iya, kata nadhar 2007-2000. Dulu tidak ada pasangan muda-mudi yang religi itu mengatakan saya ingin nadhar calon saya, itu nggak ada, Pak. Sekarang kan gitu kan, ketika pasangan ini ingin nikah, ya maka bahasanya mau nadhar calonnya. Nadhar itu, Pak, melihat dengan apa? Serius. Melihat dengan serius apa yang boleh gitu. Melihat dengan serius apa yang boleh itu namanya nadhar. Maka dia datang kepada ayahandanya untuk apa? Bernadhar putrinya yang ingin dinikahi. Apa yang boleh dilihat, Pak? Yang memang nampak boleh dilihat. Apa itu? Wajahnya. Apalagi? Telapak tangannya. Betisnya boleh nggak? Itu aneh-anehnya mintanya. Wah, asal nadhar minta lihat betis, ya boleh. Yang nampak wajah dan telapak tangan. Adapun informasi yang lainnya ada cacat dan tidak, maka walinya harus memberitahu. Ini dalam nadhar. Berarti kan melihat dengan serius, gitu. Walinya bilang, mukanya mulus, tangannya mulus. Terus kata walinya apa? Cuman sedikit, di punggungnya ada tato. Harus dikasih tahu. Bila ketika nadhar gak dikasih tahu, tiba-tiba setelah malam pertama ternyata ada tatoan, ya kan? Ini bukan budug, Pak. Tahu budug? Penyakit di pondok itu dulu yang nggak pondok kayak sekarang, pakai kantin makan, rata-rata santri itu buduk. Ya, mutakhorij, rata-rata keluaran pondok itu dulu alamatnya apa? Satu, cirinya budugan. Itu rata-rata santri, Pak. Jadi kalau ketemu yang di sini ada sekeping tuh duit logam tuh hitam itu berarti keluaran pondok. Tapi keluaran pondoknya pondok yang tahun
Tapi juga ada yang namanya dafik, memancar. Biasanya kalau kata memancar itu diambilnya dari mana, Pak? Oh, ini airnya memancar. Biasanya dari uyun, dari mata air. Gitu kan? Berarti sperma yang keluar dari sulbi dan taroib ini harus dibedakan. Membaini sulbi wa taroib. Kalau sulbi ya itu namanya tulang punggung rijal. Sulbi ini di sini diambil. Kalau taroib tulang lunak tapi dari dadanya perempuan. Itu bedanya. Sulbi itu belakang punggung laki-laki, kalau taroib adalah dada, tulang lunak di dada perempuan. Ini tolong jangan diterjemahkan macam-macam ya. Itu coba perpaduan antara punggung laki-laki dengan dada perempuan sehingga keluarlah sesuatu yang memancar. Jadi ada energi yang memancar, dan ketika memancar itu sehingga dia berikhtilat, bercampur, ya pokoknya ya spermanya. Gini Pak, keharmonisan rumah tangga itu bisa menyebabkan ya air spermanya itu dafik, memancar dengan sempurna. Tetapi ketidaksempurnaan rumah tangga juga bisa menyebabkan maknya tidak dafik, tapi talaj, kaku, dan keluarnya gak nyaman. Ya, makanya rumusannya adalah ketika seseorang itu suami istri harmonis, ya, kenapa sih dada perempuan dikatakan tulang dada perempuan? Itu filosofinya orang yang rumah tangganya harmonis itu walaupun sudah tua pasti tidurnya hadap-hadapan. Itu maknanya. Ayo, siapa yang kalau tidur sekarang sudah belakang-belakangan? Itu berarti menunjukkan keluar dari namanya sulbi wat taroib. Tapi kalau yang masih adep-adepan sehingga akan dafik, itu masih tidurnya menggambarkan rumah tangganya harmonis. Jadi bapak-bapak yang sudah di atas 70 usahakan tidur masih hadap-hadapan. Itu menunjukkan harmonis. Yang 70 mah, ya kalau 20 ya udah pasti. Kenapa? Karena di sini kalimatnya taroib, dada perempuan harus di depan kita. Berarti adab. Jadi jangan tidur justru belakang-belakangan kayak tidur anak kosan. Kayak tidur anak kosan. Ini kan Pak, ini sudah 80 masa adab-adapan, tetap itu harmonis, hadap-hadapan. Kenapa? Quran menyebutkan mimbaini sulbi wat taroib. Tolong deh, yang tidur sama istrinya belakang-belakangan, nah Bapak tidak mengamalkan ayat ini. Maka suami istri tidurnya harus apa? Hadap-hadapan. Insyaallah ya. Nanti malam jangan pulang ngaji. Tidurnya hadap. Kata istrinya, kenapa Pak tumben ngadap? Ya, bilang sedang mengamalkan surah At-Tariq ayat keberapa tuh? Ya, mimbaini sulbi. Ada pengaruhnya, filosofinya dan psikologisnya ada pengaruhnya sehingga dafik bisa memancar dengan sempurna. Itu. Kalau memancar dengan sempurna, bercampur dengan milik punya istri, maka menjadi duriyah. Menjadi apa? Anak keturunan. Gitu ya. Usahakan. Makan harus enak, pikiran harus nyaman, fulus juga harus teratur supaya tidur adep-adepan. Apa tadi? Makannya enak, pikirannya nyaman, fulusnya aman, maka tidurnya adep-adepan. Kalau makan gak enak, pikiran gak nyaman, pulus gak aman, itu biasanya tidur gak adep-adepan, berantakan ya gitulah. Nah kalau sudah tidur berantakan, bagaimana bisa dafik memancar, gak memancar, tapi justru talaj Pak, beku. Kenapa? Karena tidak akan ada hubungan. Masya Allah, Quran luar biasa ya. Insya Allah ini Pak, jangan membayang yang lain. Ustaz kalau gitu ganti istri, ini ngaco. Kayak gini ganti ini, itu potong kompas, gak begitu Pak, gak begitu. Karena Allah takdirkan kita punya apa? Punya pasangan. Masya Allah ya. Kalau dulu minyaknya kasturi, sekarang ya minyaknya PPO, ya nggak ada masalah ya. Dulu Ustaz ada pada-pada karena istri pakai minyaknya apa? Kasturi. Sekarang pakai apa? PPO. Ya gak apa-apa, kan istri kita juga. Istri pun juga demikian, saya pengen meluk suami ya, tapi sekarang beda wanginya, gak ada masalah, karena wangi itu sesuai dengan umurnya Pak. Wanginya minyak wangi sesuai dengan apa? Umurnya. Kalau umur sudah ya di atas 80 ya
kalau PPO, minyak apa lagi? Remason itu wajar. Jadi ini wangi sesuai dengan umurnya, dengan usia gitu Pak. Jadi kalau mau beli minyak wangi, beli apa modelnya? Minyak wangi yang sesuai dengan usia, ya sudahlah. Bahkan pakai minyak wangi yang bau-bau yang biasa dipakai untuk orang mati, itu gak ada masalah, sesuai dengan usia gitu Pak. Ya mudah-mudahan nyaman semuanya. Itu ya, kita kalau sholat juga demikian ya. Salat Bapak kalau sopnya tetangga sholat dengan anak-anak muda, beda itu Pak. Ada gaharu, ada malaikat subuh, macam-macam. Tapi dengan bapak-bapak yang sudah di atas 80, ya sudah nikmatin saja. Itu namanya minyak wangi cap sesuai dengan usianya. Maka itu falyangduril insan mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min sulbi wat tara'ib. Masya Allah. Itu kita manusia. Dilanjut dikit Pak ya. Baru ayat ke-11 Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu berfirman, was-sama idatir raj'. Allah bersumpah demi langit, ar-raj'u. Apa raj' adalah mengandung hujan. Roja'a artinya kembali Pak. Iya. Tapi di sini roja'a maknanya adalah alhamlu, mengandung. Baik. Apakah sudah pasti kalau langit cerah tanpa awan 100% tidak akan ada hujan? Pasti nggak? Enggak. Malam tadi dan malam kemarin itu Pak cerah, tetapi ba'da sholat isya tiba-tiba apa? Deras. Maksudnya langit itu kapanpun dan cuaca apapun ya, langit itu identik dengan ar-raj', selalu mengandung apa? Air hujan. Itu langit Pak. Ya, karena hujan itu datang dari mana? Dari atas ke bawah, dan karakter langit itu adalah as-sama al-ulu, di atas. Artinya apa? Bila di atas itu yang namanya sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya mengalir pasti turun ke bawah. Berarti as-sama idatir raj'. Yang namanya langit identik dengan menurunkan apa? Hujan. Pernah gak langit menurunkan nasi, lauk pauk? Pernah? Hah? Pernah. Kapan ayo? Kapan langit menurunkan nasi, lauk? Ketika kaum Nabi Musa meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu diturunkan apa? Alman wassalwa. Iya, apa salwa? Puyuh bakar, daging puyuh bakar. Alman apa? Banrek. Allah turunkan. Jadi pernah Pak langit menurunkan satu maidah, hidangan yang siap dimakan atas mukjizat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Tapi sekarang nggak boleh, kata bapak-bapak, enaknya kalau ngaji subuh gini ya, nah akhirnya air apa tadi? Banrek, kemudian menunya makannya puyuh goreng ya, itu kurang realistis. Sekalipun Pak PDKM baru ya gitu kan, kurang realistis. Kenapa? Ya kalau pagi-pagi ini makannya kayak gitu kan repot Pak. Repotnya Pak, lama makannya daripada ngajinya. Maka cukup ayat mengatakan was-sama idatir raj' wal ardi datis sod, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Masya Allah, perhatikan Pak, bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Pertanyaannya, apakah semua yang tumbuh di bumi itu ada yang nanamnya? Hah? Apakah semua yang tumbuh itu ditanam? Iya. Pernah Bapak lihat pohon ceri ada di genteng? Iya. Siapa yang nanam? Pak RT, Pak RW, tentu rumahnya. Ya, siapa? Burung nanam atau burung BAB? Burung BAB Pak. Tapi BAB-nya biji-bijian apa tadi? Ciri. Akhirnya Allah lah yang menumbuhkan. Ya, wal ardi madatis sod. Bahkan yang luar biasa, ada pohon tumbuhan yang ada di atas batu Pak. Iya, ada tumbuhan yang ada di atas. Ini menunjukkan ijaz Al-Quran wasama idatil wal ardi datis sod. Demi bumi yang menghampar tapi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalimat dikeluarkan itu biji-bijian, tapi Allah menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang suka kopi luwak? Kopi luwak. Siapa yang mengeluarkan kopi luwak?
Dari mana tuh? Luwak. Luwak tuh careh ya? Orang sudah bilang careh ya? Musang ya, musang. Nah, berarti bapak-bapak yang senang kopi luwak berterima kasihlah sama siapa? Sama Allah, Pak. Masa sama musang? Berterima kasih sama Allah yang apa namanya? Allah telah mendesain musang itu dan dia punya teknologi untuk membuat kopi tadi bikin enak. Transit doang Pak itu kemana? Ke perutnya musang, biji kopi puasa di perut musang keluar jadi enak. Qadarullah wa masyafa'ala. Coba Pak. Coba kalau itu biji Bapak untuk telan, nggak usah dikunyah ya, taruh 1 minggu di perut, keluarkan. Ada gak yang mau menggiling itu Pak? Ya kalau itu dari musang namanya kopi luwak. Kalau kopi keluar dari kotoran kita apa Pak? Ya najis Pak. Iya nggak ada yang peduli Pak. La haula wala quwata illa billah. Coba. Ya Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban, maka nikmat yang manakah lagi yang kalian akan dustakan? Bayangin ya, itu saja bisa jadi kopi luwak. Kopi luwak Pak, kalau sudah kolaborasi dengan apa namanya Pak, rumah makan atau restoran yang mahal, maka luwak juga akan tersenyum-senyum. Kata dia, saya yang mengeluarkan, Anda yang senang. Bahkan harganya kalau di kaki 5 Pak, cuma 5.000, tapi kalau sudah menembus istana bisa saja 5 juta. Yang berjasa siapa Pak? Luwak. Tapi luwak tidak pernah mengatakan itu jasa saya. Dia tetap senyap di kediaman malam memakan apa namanya biji-biji kopi dan siap untuk apa, mengekspor dan mengimpor bijinya untuk disantap oleh siapapun. Tapi tetap dia sadar bahwa yang menciptakan Allah gitu. Yang sombong siapa Pak? Iya, manusia angkat kaki sambil ngomong ngopi dong, sholat belum gitu. Kopinya kopi apa? Luwak. Ingat ya, yakhruju min baini subhi wat taroib wasama idatir roj wal adidatis sod. Ini kita selesaikan dikit lagi ya. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu kesana larinya. Laqaulun, sungguh adalah qaul, ucapan, kalamullah, al-fasl yang menjadi al-farqu, pemisah, pembeda. Itu. Quran itu pembeda. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kalau ingin tahu bedanya halal dan haram, iqra Al-Quran, baca Al-Quran. Bahkan kalau pengen tahu rumah tangga seseorang harmonis atau tidak, maka bacalah Quran. Kenapa? Laqaulun fasl. Ini karena ucapan kalam yang menjadi al-farqu, pembeda. Gitu ya. Ini duda, ini janda. Ada nggak di Quran? Quran berbicara duda nggak? Ayo, ada yang sudah baca belum? Berbicara janda gak? Lah berbicara di surah An-Nisa berapa ayat menceritakan tentang talak. Ya, bahkan bukan cuma talak, masa iddahnya diceritakan. Iqra Al-Quran diceritakan. Ya, bahkan berapa nafkah yang diberikan kalau dia ditalak punya anak, gitu kan? Diceritakan semua di mana? Di Quran. Maka innahu laqaulun fasl. Bahkan kalau kita punya istri satu meninggalkan anak berapa, diceritakan, bahkan diatur dalam Quran berapa bagian suami, berapa bagian istri, berapa bagian anak dan lain sebagainya. Laqaulun fasl. Masya Allah, gitu ya Quran. Wa ma huwa bil hazl. Ingat, Quran itu bukan hazl, bukan al-hazlu, bukan sendera gurau, bukan mainan. Bukan, Quran itu adalah fasl. Barang siapa yang menjadikan Quran sebagai hazl, maka dia telah kufur kepada Allah. Ana ulangi, barang siapa yang menjadikan Quran sebagai hazl, permainan dan sendera gurau, dia telah kufur kepada Allah. Karena Quran adalah fasl. Maaf, kalau ada pemateri guyonan dan guyonannya memakai Quran, maka dia adalah qad kafartum ba'da imanikum. Dia telah kufur setelah beriman. Bapak kalau dengar ustaz ceramah guyonan dengan wala ana wala antum, jangan ikut ketawa. Dia sedang mengguyonkan Al-Quran. Wa ma huwa bil hazl. Pada Quran bukan guyonan. Dan jangan diundang orang kayak gitu, siapapun, karena sedang guyon harus yang hak, tidak boleh diguyonkan. Bayangin ketika mengguyonkan surah Al-Kafirun dan tahu asbabun nuzulnya, 5 orang yang datang kepada Nabi yang mengajak toleransi agama, ini malah diguyonkan, wala ana wala antum. La haula wala quwwata. Padahal kalau kita baca wa ma huwa bil
hasil. Innahum yakiduna kaida, mereka ingin membuat makar kepada Allah dengan sebenar-benarnya makar. Padahal wa akidu kaida, kata aku pun juga ingin membuat makar kepada mereka. Ya, persediaan apa kemarin? Mau membuat makar dengan apa? Menjadikan kiamat di Timur Tengah, ternyata sudah duluan dijadikan kiamat bara api di sana. Ini makar Allah lebih apa? Lebih tersusun, lebih baik lagi. Innahum yakiduna kaida, kata Allah, aku jawab wa akidu kaida, dan tipu daya aku itu lebih kuat lagi daripada tipu daya mereka. Kenapa? Mereka membuat tipu daya, tidak mengerti yang gaib, sementara aku, kata Allah, aku yang menggenggam perkara yang dohir dan perkara yang gaib. Dimanapun kaidah Allah lebih hebat dibandingkan dengan kaidah manusia dan tidak akan ada tandingannya. Pamahilil kafirin amhilhum ruwaida, maka berilah tangguh kepada orang-orang kafir ya sejenak saja, karena akulah, kata Allah, yang akan memberikan hukumannya. Gini Pak, bila ada orang yang mengolok-olokkan Allah, Nabi dan Al-Quran, sudahlah, jangan tergesa-gesa ingin memusuhi dan membinasakan mereka. Amhilhum, bersabar, kasih tangguhlah. Kenapa? Karena sudah pasti dia memusuhi Tuhan kita, maka Allah lah yang akan langsung membalasnya, gitu. Dan itu pasti ya. Amhilhum ruwaida, jangan terburu-buru kepada orang kafir yang mengolok-olokkan Allah, Nabi dan Al-Quran. Biarkan Allah lah yang memberikan siksaannya. Bila kita yang mengadab mereka belum tentu puas, tapi bila Allah yang memberikan adab mereka amat sangat sempurna dan pasti puas. Anda simpulkan, pertama ya, bahwa yang mengetahui rahasia-rahasia malam dan siang hanya Allah. Yang kedua, pada suatu hari akan datang suatu hentakan suara yang amat sangat mengejutkan di waktu malam, boleh jadi itu namanya kiamat. Ya. Yang ketiga, panduan kita lewat Al-Quran itu dan lewat makhluk-makhluknya Allah seperti bintang, jadikanlah bintang hanya untuk 3 perkara saja: hiasan langit, kemudian dia sebagai pelempar setan, dan yang ketiga sebagai petunjuk jalan. Yang keempat, siapapun yang punya jabatan, tidak punya jabatan, lemah, kuat, banyak harta dan tidak banyak harta, jangan sombong, karena kita diciptakan dari komposisi yang sama. Yang kelima, teruslah usahakan harmonis dalam rumah tangga, karena harmonis dalam rumah tangga ternyata menyehatkan. Bahkan bukan cuma itu, memberikan kenyamanan, karena sperma yang bagus itu membuat atau menunjukkan sehatnya jiwa seseorang. Ya. Yang keenam ya, ingatlah dan selalu bersyukur kepada Allah jika siapapun memandang langit, karena langit itu digenggam oleh Allah, dan langit sebagai sarana rahmat Allah turun, baik itu panas ataupun mendung, hakikatnya semua rahmat dari Allah karena akan menurunkan hujan. Yang kedelapan Pak, semua yang kita lihat ya, hijau ranumnya tumbuh-tumbuhan, hakikatnya ada yang sengaja ditanam oleh manusia, tapi ada juga yang langsung Allah memilih hamba-hambanya untuk menumbuhkan itu dengan sesempurna mungkin. Sehingga tugas kita adalah syukuri, tidak boleh mencela nikmat ataupun kurang nikmat. Ketika nikmat katakan alhamdulillah, ketika kurang nikmat katakan qadarullah wa ma syafa'ala, maka sempurnalah iman seseorang. Yang terakhir ya, orang yang suka dan tidak suka itu sudah menjadi fitrah, dan sunnatullah. Bahkan bukan hanya kepada kita, ada orang yang benci sama penciptanya, sama rasulnya, bahkan sama Al-Quran. Jangan tergesa-gesa menghakimi mereka, biarkan bila berhadapan dengan Allah, Rasul dan Al-Quran, biarkan langsunglah Allah yang memberikan hukumannya, karena hukuman Allah sudah pasti memuaskan, kalau hukuman kita manusia belum tentu memuaskan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Baik,